Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di ibadah keluarga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita masuk di dalam ibadah kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ibadah berayat pada saat ini kami lakukan hanya dengan menyebut nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita mohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada saat ini kami boleh tetap membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya kuasa Roh Kudus sendirilah yang berkarya bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah kita saat ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-10, ayatnya 21 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan 1 kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Fir'aun berkata kepadanya,
Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat, seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Amin. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sukacita mau senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman Tuhan pada saat ini yang menjadi ayat nas adalah ayatnya yang ke-27 yang demikian. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Judul renungan kita pada saat ini adalah diberi judul Kerasnya Hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang kapten pada sebuah kapal sedang berlayar di malam yang gelap. Rupanya, kapal tersebut berada dalam satu jalur berlawanan dengan sebuah sinar terang yang disangkanya sebuah kapal lain. Lantas, sang kapten berkirim pesan melalui radio menuntut kapal lain itu untuk merubah jalurnya. Tetapi ia justru menerima sebuah pesan jawaban yang memerintahkan kapal sang kaptenlah yang harus mengubah jalurnya. Kapten berulang kali mengirim pesan agar yang disangkanya kapal lain itulah yang justru harus mengalah dan merubah haluan. Bahkan dalam pesan yang dikirimnya, sang kapten menjelaskan jika dirinya memiliki jabatan tinggi dan salah satu orang terpandang dalam komunitasnya. Tetapi akhirnya ia mendapat jawaban. Sebuah pesan pendek diterima oleh radar sang kapten. Aku adalah sebuah mercusuar. Itu pilihan Anda, Pak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter yang sangat keras sejak awal menyelimuti kepribadian dan kehidupan Firaun. Sehingga kita tidak lagi kaget ketika memperhatikan bahwa Firaun mengeraskan hati terhadap perintah Tuhan, di mana Musa dan Harun diperintahkan Tuhan Allah untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir dan beribadah kepadanya. Keadaan gelap yang menyelimuti Mesir diperkirakan terjadi karena badai pasir gelap yang berhembus dari gurun pada awal musim semi. Kekerasan hati seorang Firaun bukanlah karena Tuhan Allah yang berkehendak untuk membuat Firaun sebagai sosok yang jahat dan angkuh. Justru hal itu terjadi karena Firaun enggan untuk mendengar secara terus-menerus bimbingan Roh Allah terhadap hidupnya. Dari kekerasan hati dan sikap keras kepala yang telah ada dalam diri Firaun inilah lantas dipakai oleh Tuhan Allah untuk mewujudkan kehendak serta menyatakan kuasanya yang tiada tertandingi. Hal itulah yang kemudian mengakibatkan Firaun mendapatkan berbagai tulah, salah satunya gelap gulita. Keadaan gelap yang menyelimuti Mesir diperkirakan terjadi karena badai pasir gelap yang berhembus dari gurun pada awal musim semi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengeraskan hati hanya membuat keadaan semakin buruk. Sebab dengan mengeraskan hati, kita menutup diri terhadap kuasa Allah yang bertindak untuk menuntun dan mengarahkan hidup ini. Justru kita dibawa semakin jauh dari kebenaran dan hidup yang benar. Oleh karenanya, setiap manusia yang telah diperlengkapi oleh kuasa dan kehendak bebas dari Tuhan, gunakanlah hal tersebut dalam arahan kuasa dan hikmat Allah. Tentunya dengan diawali kesediaan untuk terus membuka diri mendengar sapaan-Nya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426, baitnya yang pertama dan yang kedua, sambil kita mengumpulkan persembahan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan pada saat ini kami masih Tuhan izinkan untuk membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Melalui firman Tuhan yang bersama-sama sudah kami baca dan dengarkan, mengajari kami Tuhan, kiranya kami tidak memiliki hati yang keras, tetapi kiranya biarlah kuasa Allah dan Roh Kudus senantiasa melembutkan hati kami, sehingga kami mampu untuk menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga tidak menghalangi karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah setiap kami Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bila saat ini mungkin di antara kami ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan, Tuhan sendiri yang ikut campur tangan di setiap kehidupan kami, sehingga semua masalah kami, semua penyakit kami dapat teratasi, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini untuk para pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, Bini Tua Diaken, pengurus kelompok, pengurus pepantan, pengurus ibu-ibu, pamong anak dan remaja, dan juga tim multimedia yang dengan bersuka cita melayani Tuhan, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Berkatilah kami para pelayan Tuhan untuk tetap semangat dan bertanggung jawab menjalani pelayanan kami Tuhan dengan sukacita. Mampukan kami Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan dengan baik, dan kiranya tangan Tuhan sendiri yang menyertai setiap pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan keberadaan kami Tuhan umat-Mu, berkatilah kami Tuhan dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Hindarkanlah kami Tuhan dari virus ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui campur tangan Tuhan, virus ini segera berlalu dari muka bumi ini, terkhusus dari negara kami Indonesia ini Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kami Tuhan, bersama-sama kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyucikan dan menguduskan. Sehingga persembahan ini boleh berguna untuk penata layanan Tuhan, sehingga persembahan ini nantinya juga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhusus di GKJW Jemaat Wonosalam. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini, dan kembali kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi kami dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan senantiasa kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami, dan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah keluarga pada saat ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 413, baitnya yang pertama dan bait yang kedua.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menguatkan, membimbing kami, menghibur kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah keluarga pada kesempatan selanjutnya, dan terus jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.